Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Nunuk. Uh, Perkenalkan, saya Benedictus Kenneth. Dan saya Muhammad Fitra Rasyah. Kami sekarang akan menjelaskan kepada Ibu tentang parabola. Jadi di sini ada definisi dari parabola itu sendiri, yaitu tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu atau disebut fokus, dan suatu garis lurus tertentu yang disebut direktris. Oke, biarkan saya menjelaskan beberapa titik atau unsur-unsur dari parabola. Pertama ada titik puncak. Titik puncak adalah titik balik atau titik ekstrim tempat lengkungan parabola bertitik. Bisa lihat di gambar tersebut. Ya, dari visualisasi ini titik puncak itu terletak pada titik ekstrimnya. Di sini kita lihat parabola tersebut adalah parabola vertikal terbuka ke atas, yang berarti titik puncaknya itu adalah titik minimum dari parabola tersebut atau vertex. Vertex, betul. Sekarang kita lanjut ke titik fokus. Definisi dari titik fokus adalah titik tetap yang berada di bagian dalam lengkungan parabola. Nah, Oke, titik fokus bisa dilihat di situ atau garis yang berwarna ungu. Itu titik fokus berada di antara lactus rectum dan juga vertex. Betul. Dan titik fokus itu terdapat di dalam bagian parabola itu sendiri. Lalu ada garis direktris, itu garis lurus tetap yang berada di luar atau di belakang lingkungan parabola. Di sini bisa dilihat dari visualisasinya. Oh ya, bisa dilihat di sini garis direktris yang warna hijau atau dituliskan direktris itu merupakan garis yang ada di bagian luar atau dia bercermin dengan titik fokus. Ya. Lalu di sini ada lagi sumbu simetri, garis lurus yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris atau sama persis. Nah, dari visualisasi pun terlihat axis of simetrinya itu di bagian garis warna ungu dan dia membagi kedua parabola sama persis. Dan yang terakhir ada lactus rectum atau tidak terbaca. Lactus rectum adalah ruas garis atau tali busur yang ditarik melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu simetri. Nah, di sini juga bisa lihat lactus rectum adalah sebuah garis yang ditarik dari parabola melalui titik fokus. Betul. Dan lactus rectum ini atau tali busur juga bisa dibilang itu menyentuh terhadap dua garis dari parabola ini. Oke, lanjut. Oke, di sini ya ada persamaan dari parabola dan beberapa gambarnya. Oke, saya jelasin dulu. Oke. Boleh. Biar saya jelaskan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama adalah y kuadrat sama dengan 4px, di mana di sini bisa dilihat dia fokusnya bentuknya adalah horizontal. Bentuknya horizontal. Jadi parabolanya terbuka ke kanan horizontal dengan persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Bisa diketahui juga bahwa nilai fokusnya adalah p,0, di mana p adalah nilai fokus. Selanjutnya juga direktris. Direktris adalah cerminan dari fokusnya atau nilai x sama dengan negatif p. Selanjutnya ada sumbu simetri, yaitu nilai y-nya sama dengan 0, karena di sini sumbu simetri kita adalah gambar grafik horizontal. Di mana nilai y-nya udah pasti 0. Lanjut terakhir, sebelum persamaan garis singgung ada persamaan lactus rectum atau nilai 4p di mutlak. Oke, selanjutnya di sini masih dengan di puncak 0,0. Dengan di sini itu perbedaannya adalah parabolanya adalah vertikal. Di sini vertikalnya terbuka ke atas, yaitu x kuadrat sama dengan 4py. Nah, di sini yang berbeda itu adalah di tempat aksisnya. Kalau yang awal fokusnya itu ada di aksis, yaitu p,0, maka kalau yang di vertikal dia itu ada di aksisnya, yaitu 0,p. Ya, betul. Lalu ada direktrixnya, yang kalau awal itu x sama dengan, yang ini adalah y sama dengan sama, yaitu pencerminan dari fokusnya min p. Lalu sumbu simetrinya itu sama, yaitu sama dengan 0, tapi bedanya di sini adalah x sama dengan persamaan lactus rectumnya sama, yaitu mutlak 4p. Oke. Biar saya lanjut ke persamaan parabola dengan sebuah garis singgung. Dengan sebuah garis puncaknya a, b. Dengan puncak a, b atau titik lain. Jadi untuk persamaannya diketahui bahwa nilai y min b kuadrat sama dengan 4p dalam kurung x min a. Bisa lihat di sini gambar grafiknya juga itu sama mirip-mirip kayak gambar persamaan y kuadrat sama dengan px, tapi dia titiknya tidak mulai dari 0,0. Dia mulanya dari sebuah titik lain. Titik puncaknya ya. Di sini ada perbedaan juga untuk mencari fokusnya.
rumusnya adalah A plus P, B. Sedangkan kalau yang sebelumnya adalah hanya P, 0. Dan juga selanjutnya direktris itu adalah X sama dengan A min P. Dan juga sumbu simetri sekarang adalah Y sama dengan B. Untuk PLR juga masih sama, yaitu 4P mutlak. Betul. Oke, kita lanjut ke parabola yang vertikal di titik tertentu atau A, B. Jadi tinggal dibalik aja ya, X sama Y-nya. Kalau yang awalnya itu kan Y min B, sekarang jadi X min A kuadrat sama dengan 4P, Y min B. Nah, di sini fokusnya pun tinggal diubah aja aksis sama absisnya. Kalau yang di awal itu kan A plus P, yang ini ada di absisnya yaitu A, B plus P. Lalu direktriksnya itu jadi Y sama dengan B dikurang fokus. Lalu ada sumbu simetrinya yang jadi X sama dengan A dari nilai A itu sendiri. Nah, untuk PLR-nya juga sama yaitu mutlak 4P. Untuk persamaan garis singgung kita bahas. Boleh singkat saja. Oke. Jadi untuk persamaan garis singgung di titik di parabola, nilainya bisa diketahui dengan mencari menggunakan rumus Y1 kali Y sama dengan 2P dalam kurung X1 plus X. Itu pun juga berlaku untuk mencari gradien. Rumus untuk mencari gradien itu Y sama dengan MX plus P per M. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke parabola yang vertikal di puncaknya 0,0. Titik parabolanya itu jadi X1X sama dengan 2P dikali Y1 plus Y. Dengan gradien M-nya itu, jika ada gradien M-nya, maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX min M kuadrat kali P. Ini juga singkat aja ya untuk yang ada titik A, B. Nah, kalau untuk yang Y, itu tuh kita menggunakan Y1 min B dikali Y min B sama dengan 2P dalam kurung X1 plus X min 2A. Saya langsung koneksiin sama ini ya, boleh? Boleh. Oke. Jadi hubungannya sama yang horizontal, parabola horizontal, itu hanya tinggal mengubah nilai Y1 menjadi X1, nilai min B jadi min A, dan juga nilai Y menjadi X, dan nilai B menjadi nilai A. Nah, ya. Jadi jika ada terdapat gradien M-nya, maka di A, B yang parabola vertikal menjadi Y sama dengan Y min B sama dengan M kali X min A ditambah P per M. Nah, jika parabola tersebut berbentuk vertikal, maka menjadi Y min B sama dengan M kali X min A dikurang M kuadrat kali P. Lanjutnya? Ya, baik, kita lanjut. Contoh soal yang pertama. Oke, di sini jadi kita simpulkan menjadi dua contoh soal utama. Pertama itu kita mencari persamaan dan kedua itu persamaan garis singgung. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Jadi di sini titik puncak dan titik fokus persamaan parabola Y kuadrat plus 12X min 4Y plus 6 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita udah langsung dapat juga jawabannya. Jadi di sini sebenarnya lumayan disederhanakan. Kalau kita lumayan panjang itu bentuk dari Y kuadrat plus 12X min 4Y plus 16 sama dengan 0 ini kita harus ubah dulu ke persamaan bakunya. Karena ini kan bentuknya itu puncaknya di A, B. Maka Y kuadrat plus 12X min 4Y plus 16 sama dengan 0 ini kita harus ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Hingga akhirnya menjadi membentuk ke persamaan umumnya menjadi Y min 2 kuadrat sama dengan min 12 kali X plus 1. Nah, jadi kita kalau ingat dari persamaan umumnya yang awal tadi, 4P itu kan ada di min 12 ini. Berarti 4P sama dengan 12. Atau P-nya itu sendiri jadi 12 dibagi 4. Sama dengan 3. Nah, A-nya itu min 1 dan B-nya 2. Maka titik puncaknya A, B sama dengan min 1,2. Karena di sini kan A-nya itu yang dari X plus 1 dan B-nya itu 2. Min 2 yang ini. Lalu lanjut titik fokusnya. Fokusnya itu kan tadi rumusnya A min P, B. Maka di sini kalau kita langsung masukkan jadi min 1 min 3,2. Min 1 dikurang 3,2. Maka hasilnya menjadi min 4,2. Jawabannya A. Oke. Biar saya ngasih contoh soal satu lagi. Jadi di contoh soal ini diketahui persamaan garis singgung yang bergradien 2 dengan parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 12 dalam kurung X min 8. Oke, yang pertama-tama dapat kita perhatikan bahwa nilai parabola ini memiliki pola sama dengan persamaan umum parabola. Jadi persamaan umumnya adalah Y min A kuadrat sama dengan 4P X min B
Itu adalah persamaan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A adalah negatif 4, nilai B adalah negatif 8, dan nilai P ini kan 12 sama dengan 4P. Maka nilai P sama dengan 3. Nah, dari situ kita sudah dapat nilai P sama dengan 3, A sama dengan 8, B sama dengan 4. Dan juga nilai gradiennya dikasih tahu tadi adalah 2. Gara-gara ada gradien yang diketahui, maka kita menggunakan rumus gradien yaitu Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus P per M. Kita tinggal masukin nilainya. Tadi nilai B adalah 4, nilai nilai M adalah 2, nilai A adalah 8, dan nilai PM adalah 3 dan 2. Jadinya persamaannya Y min 4 sama dengan 2 dalam kurung X min 8 plus 3 per 2. Jika kita sederhanakan, jadinya Y min 4 sama dengan 2X min 16 plus 3 per 2. Ini kita kali 2 supaya lebih memudahkan. Akhirnya kita mendapatkan 2Y min 8 sama dengan 4X min 32 plus 3. Tinggal kita sederhanakan lagi. 4X min 2Y min 21 sama dengan 0 adalah hasilnya. Dan jawabannya adalah C. Oke. Dan berakhirlah penjelasan dari kelompok kami. Untuk link videonya setelah kita selesai video ini kita akan kirim, Ibu. Baik. Ya, sekian dari kami. Terima kasih Bu Nunuk. Selamat pagi, siang, dan malam tergantung Ibu menonton ya. Saya kameramen. Itu dipotong aja itu.